Retinopati diabetik atau penyakit mata diabetik adalah salah satu bentuk komplikasi diabetes, di mana kadar gula tersebut tinggi mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah retina mata, khususnya di tempat jaringan-jaringan yang mana sensitif terhadap cahaya. Kondisi ini dapat diderita oleh siapapun yang mana mengidap diabetes mellitus tipe 2 ataupun tipe 1. Terutama dia yang dimaksud gula darahnya tak terkontrol, lalu telah terjadi menderita hyperglikemia pada jangka waktu yang tersebut lama. Pada awalnya, RD kerap kali semata-mata menunjukkan gejala ringan atau bahkan bukan menyebabkan gejala identik sekali. Namun apabila tiada ditangani, RD dapat menyebabkan kebutaan, kata guru besar juga Kepala Departemen Bidang Studi Kesejahteraan Mata, Fakultas Kedokteran Aspek Kesehatan Publik serta Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Muhammad Bayu Sasongko. Ketika peluncuran Peta Jalan Kesejahteraan Penglihatan 2025 sampai 2030 Hari Penglihatan Sedunia 2024 secara daring pada Kamis. Oleh sebab itu, penderita diabetes mellitus terus-menerus disarankan untuk melakukan pemeriksaan mata rutin setidaknya 1 kali di setahun meskipun tak merasakan keluhan apapun pada matanya. Sambungnya, di Indonesia, RD menjadi sebuah permasalahan kebugaran rakyat tersebut sangat penting. Hal ini dikarenakan berdampak bukan cuma pada kualitas manajemen hyperglikemia, namun juga kualitas hidup, produktivitas kerja, juga meningkatnya beban layanan kemampuan fisik secara keseluruhan. Meskipun sudah pernah sejumlah kemajuan pada hal screening, diagnosis, serta pengobatan, 75% penderita diabetes mellitus masih belum mendapatkan screening yang dibutuhkan untuk gangguan penglihatan akibat diabetes. Organisasi Kesejahteraan Bumi berusaha mencapai setidaknya 80% penderita penyakit gula di area semua negara telah lama dijalankan screening mata secara teratur. Sementara itu, beban biaya kebugaran akibat penyakit ini diperkirakan mencapai 138 triliun di tempat 2025 jikalau bukan diupayakan perbaikan penanganan. Pembentukan peta jalan aspek kesehatan penglihatan 2025 sampai 2030 dari Kementerian Kesejahteraan menjadi panduan terbaru bagi penanganan permasalahan kondisi tubuh mata dalam Indonesia, termasuk retinopati diabetik. Pada peta jalan upaya kesejahteraan penglihatan Indonesia 2025 sampai 2030 ditargetkan pada tahun 2030 tidak ada hanya sekali 80% penderita hyperglikemia terscreening, namun juga setidaknya 60% individu penyakit gula dengan gangguan mata telah lama mendapatkan tata laksana yang dimaksud sesuai. Jelasnya, penyakit jantung koroner masih menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia dan dunia. Hal ini disebabkan oleh gaya hidup yang kurang sehat, kebiasaan merokok, tingkat stres yang tinggi, dan pola makan yang tidak sehat. Penyakit ini terjadi karena adanya penyumbatan di dinding nadi koroner akibat endapan lemak dan kolesterol yang mengganggu suplai darah ke jantung. Sehingga penderita penyakit jantung koroner beresiko mengalami henti jantung mendadak atau sudden cardiac death. Setiap tahunnya, sekitar 18,6 juta orang meninggal karena penyakit kardiovaskular dan 75% diantaranya terjadi di negara seperti Indonesia yang berada di kategori low and middle income. Penyakit jantung koroner menyumbang 33% dari total kematian di dunia yang membuatnya menjadi penyebab kematian tertinggi nomor 1. Ungkap Kepala Heart and Vascular Center Bethesda Hospital
Profesor Dr. Dasat Mulijono pada acara transformasi Bethsaida Hospital Gading Serpong, inovasi dan keunggulan pelayanan medis dalam satu atap yang diadakan di Bethsaida Hospital Tangerang. Profesor Dasat juga menegaskan bahwa penyakit jantung koroner dapat disembuhkan, namun masih banyak orang yang tidak mengetahui hal ini. Salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit ini adalah dengan melakukan upaya preventif dan promotif. Sayangnya, upaya ini masih kurang dilakukan oleh dokter-dokter di rumah sakit. Lebih lanjut, Profesor Dasat menjelaskan bahwa upaya preventif dan promotif dapat dilakukan dengan menerapkan gaya hidup sehat. Oleh karena itu, Bethsaida Hospital fokus pada pelayanan penyakit jantung koroner atau ischemic heart disease, tidak hanya mengobati penyakitnya tetapi juga memperhatikan gaya hidup pasien. Menurut Profesor Dasat, ada 6 kunci gaya hidup sehat yang perlu dilakukan untuk mencegah dan mengatasi penyakit jantung koroner. Pertama, memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dengan pola makan yang sehat. Listerine, merek mouthwash terkemuka dari Kenfu, meminta warga Indonesia untuk berani berekspresi lepas melalui mulut yang digunakan bersih lalu sehat dengan kampanye Complete the Clean with Listerine yang diresmikan di tempat FX Sudirman, Ibu Kota Indonesia Pusat. Kampanye tersebut dilaksanakan bersamaan dengan peluang Bulan Kesejahteraan Gigi, kemudian Mulut Nasional menghadirkan seluruh rakyat Indonesia mulai dari komunitas olahraga serta para pengunjung Care Free Day untuk berpartisipasi di penciptaan rekor MURI di pemakaian mouthwash secara terus-menerus dengan audiens terbanyak dengan menggunakan Listerine Multi Protect Zero, solusi 6-in-1 tanpa alkohol dengan rasa ringan yang mana menjamin mulut yang bersih kemudian sehat. Tujuan utama dari kampanye Complete the Clean with Listerine ini untuk meningkatkan kesadaran publik Indonesia betapa pentingnya menjaga kebersihan dan juga kebugaran mulut. Tentunya, Listerine dengan varian Listerine Multi Protect Zero hadir untuk memverifikasi penduduk Indonesia dapat berekspresi dengan lepas di segala kegiatan berkat mulut yang bersih kemudian sehat, kata Associate Marketing Director Kenfu Indonesia, Vika Yolanda. Dengan diluncurkannya kampanye Complete the Clean with Listerine ini, Listerine juga akan melakukan roadshow untuk meminta rakyat Indonesia untuk berkumur bersatu dengan Listerine pada berbagai lokasi di dalam area Jabodetabek sepanjang bulan September hingga November 2024. Mengunjungi lokasi-lokasi yang digunakan banyak didatangi orang seperti halte Transjakarta, gedung perkantoran, restoran atau kafe dan juga pusat perbelanjaan. Mengajak penduduk Indonesia untuk meningkatkan kesadaran kondisi tubuh mulut melalui inisiatif penciptaan rekor pemakaian mouthwash secara terus-menerus dengan audiens terbanyak sangatlah menarik. Kami berharap sejumlah warga yang tersebut turut berpartisipasi pada kegiatan ini juga bersama-sama menciptakan rekor ini untuk Indonesia yang lebih besar sehat. Jelas Senior Customer Relation Manager Museum Rekor Global Indonesia Andre Purwandono. Selain itu, Listerine secara resmi dianugerahi Top Halal Award 2024 yang dimaksud semakin mengkukuhkan komitmennya untuk menyediakan item yang mana halal bagi seluruh publik di area Indonesia. Sertifikasi ini meningkatkan kekuatan sikap Listerine yang sebagai merek mouthwash pilihan utama di tempat Indonesia yang tiada berkala dikenal sebagai keefektifannya, namun juga oleh sebab itu kepatuhannya terhadap standar halal. Penghargaan Top Halal Award yang diterima oleh Listerine menekankan bahwa Listerine merupakan item halal yang dapat digunakan oleh seluruh publik Indonesia, ungkap Direktur IHATEC Marketing Research Efrin Lutfika.
Listerine Multi Protect Zero merupakan mouthwash tanpa alkohol dengan rasa lebih banyak ringan yang digunakan menawarkan 6 keuntungan di setiap satu botol, mulai dari menurunkan 99,9% kuman pemicu bau mulut, lalu plek, merawat kondisi tubuh gusi, menjaga dari gigi berlubang dan juga pembentukan karang, serta menjamin kualitas nafas yang tersebut segar untuk siap beraktivitas kapan saja. Kami terus berazam untuk memberikan rangkaian item yang tersebut sehat juga mengikuti standar yang digunakan dan juga memenuhi permintaan konsumen. Kami berharap kedepannya semakin berbagai warga Indonesia yang bergabung di pergerakan mempunyai mulut yang benar-benar bersih dengan Listerine Multi Protect Zero, solusi 6 in 1 untuk mulut yang mana lebih besar segar, tambahkan segar, dan juga lebih lanjut percaya diri. Tutup Vika.